Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas sebuah hadis yang bertemakan tentang larangan tidur sore dalam kitab Musnad Abi Ya'la Al-Mausili pada nomor indeks 4918 dengan pendekatan medis. Adapun hadisnya sebagai berikut. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man nama ba'dal asri fahtulisa aqluhu fala yalumanna illa nafsahu. Barang siapa yang tidur setelah asar lalu akalnya hilang, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Walaupun hadis ini dinilai dhaif, namun dalam konteks fadhailul amal, hadis di atas masih relevan. Ada kisah menarik di dalam kitab Al-Fawaidu Al-Mukhtarah. Suatu ketika setelah mendengarkan pengajian yang membaliknya menyampaikan tentang tidur setelah sholat asar yang mengakibatkan hilang akal atau gila, seseorang ini membuktikan. Siang harinya, ia sengaja tidur selepas sholat asar hingga terbangun dini hari. Setelah bangun tidur, dia tidak merasakan sesuatu yang membuatnya gila. Karena merasa tidak terbukti dengan ucapan sang mubalik, seketika itu ia pergi ke gudangnya. Sesampainya di kediaman sang mubalik, dia mengatakan dengan semangat bahwa ucapannya waktu pengajian tidak terbukti. Dengan sedikit menahan tawa, sang mubalik pun menjawab, "Oke, kau merasa tidak gila? Coba pikir, apakah ada orang segila Anda? Di saat jam segini orang lain sedang tidur, sedangkan Anda pergi bertamu ke rumah seseorang hanya untuk mengadukan masalah ini. Apakah ada orang yang sama dengan Anda?" Dengan raut wajah memerah karena malu, ia hanya bisa terdiam mendengarkan penjelasan dari sang mubalik. Adapun hadis penunjang dari hadis ini adalah sebagai berikut. Dalam hadis ini juga ditunjang oleh ayat-ayat Al-Quran seperti pada Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-42 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Al-ayah, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Ayat tersebut menjelaskan bahwa umat Islam diperintahkan agar senantiasa berzikir kepada Allah, tidak hanya pada waktu sholat saja, melainkan dalam setiap aktivitas seseorang harus menghadirkan Allah dan mengingat kebesarannya melalui zikir. Dalam hal ini, yang disebutkan adalah pada waktu pagi dan petang. Kata bukroh berarti awal siang dan asilan yang berarti waktu sesudah asar menjelang maghrib. Penekanan waktu siang di sini bisa dipahami bahwa waktu siang adalah waktu bekerja dan melakukan berbagai kegiatan. Maka pada waktu tersebut, hendaklah seseorang selalu mengiringi segala aktivitasnya dengan mengingat Allah dan bisa lebih berkonsentrasi menjelang tidurnya di malam hari, sehingga dapat disimpulkan bahwa seseorang dianjurkan untuk menggunakan waktu pagi menjelang siang dan waktu sore untuk melakukan aktivitas yang bermanfaat, terutama untuk beribadah dan berzikir kepada Allah, bukan untuk hal-hal yang merugikan dirinya seperti tidur. Menurut penelitian secara medis, terdapat beberapa efek negatif yang ditimbulkan akibat tidur sore. Antara lain, yang pertama, dapat mengacaukan proses detoksifikasi manusia atau pembuangan zat-zat beracun dalam tubuh. Yang kedua, dapat meningkatkan resiko diabetes tipe 2 pada orang dewasa. Yang ketiga, dapat mengganggu pertumbuhan mental atau konsentrasi seseorang. Yang keempat, tidur sore dapat menyebabkan tidak maksimalnya proses permenjaan sel-sel tubuh. Yang kelima, dapat menyebabkan
linglung atau bahkan gila, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Hal ini terjadi karena adanya perubahan suasana yang menyangkut persoalan cahaya, di mana pada saat seseorang hendak tidur di waktu sore, matahari masih memancarkan sinarnya secara penuh. Namun saat terbangun di senja hari, cahaya sudah menjadi gelap. Hal ini disebut dengan disorientasi waktu atau kebingungan dalam mengenali waktu. Maka hadis tentang tidur sore sekalipun sanadnya dhaif, tetap matanya sesuai dengan fakta ilmiah, sehingga boleh diamalkan namun dengan persyaratan tertentu. Berdasarkan dari penjelasan saya tersebut, maka ditemukan adanya hubungan saling keterkaitan antara hadis tentang tidur sore dengan medis, yaitu meskipun sanadnya dhaif, namun kebenaran matanya sesuai dengan fakta-fakta medis dan penelitian yang ada, mulai dari efek negatif tidur sore bagi tubuh manusia hingga penjelasan bahwa aura di sore hari menyimpan makna tertentu. Bahkan sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, tidur sore bisa menyebabkan gila, juga dibuktikan dari sisi psikologis, di mana perubahan yang singkat saat seseorang tidur dengan bangun menyebabkan ia mengalami disorientasi waktu, sehingga dia terlihat bingung. Maka hadis tersebut boleh diamalkan dengan keyakinan, bukan berasal dari Nabi, namun hanya untuk berjaga-jaga agar diri kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sekian penjelasan dari saya mengenai hadis tentang larangan tidur sore. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.